Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita diberi kekuatan, kesempatan lahir dan batin untuk hadir dalam kegiatan parenting bagi orang tua dan siswa kelas 7 SMP Negeri 7 Sijunjung tahun 2024. Marilah kita berselawat kepada Nabi Yuna wa Maulana Muhammad, suri teladan yang baik. Semoga apa yang menjadi keteladanannya dapat kita aplikasikan di dalam mengarungi kehidupan di muka bumi ini. Dan insya Allah kita harapkan syafaat dari beliau dari di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua P2TP2A Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Riri Beni Diva Yuswi. Tepuk tangan Bapak Ibu. Alhamdulillah beliau menyempatkan diri di sela-sela kesibukannya untuk bertemu dengan ayah bunda hebat siswa kelas 7 SMP Negeri 7 Sijunjung. Yang saya hormati pemateri kita pada hari ini, Bapak Haji Zainal Mutakin Esos dari Bukit Tinggi. Alhamdulillah juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Seterusnya yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung yang diwakili oleh Kabid SMP Ibu Mufidar SH, Ketua Komite beserta pengurus dan jajarannya, dan juga kepada seluruh orang tua, ayah bunda hebat siswa dan siswi SMP Negeri 7 Sijunjung yang hadir pada hari ini. Dapat kami sampaikan bahwasanya pertama, ucapan terima kasih kepada seluruh orang tua yang telah menyepakati melalui rapat komite pada saat pertemuan pertama sebelum kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru di bulan Juni yang lalu. Menjadi sebuah kesepakatan bahwasanya orang tua bersepakat untuk mengagendakan kegiatan parenting di tahun 2024 ini, yang mana kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan berkolaborasi antara komite dengan sekolah SMP Negeri 7 Sijunjung. Tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Dapat kami laporkan kepada Ibu Ketua dan Kepala Dinas, kegiatan ini seluruhnya murni didukung dan didanai oleh donasi dari orang tua siswa kelas 7 SMP Negeri 7 Sijunjung. Tidak sepeser pun yang kita ambil dari dana bantuan operasional sekolah. Ini bukti nyata bahwa kolaborasi antara orang tua dan sekolah yang disimpulkan yang namanya kita adalah warga sekolah benar-benar nyata bahwa sekolah merupakan milik kita semua. Sikap diri kita, bercermin diri kita, apa yang telah baik kita lakukan bagi anak kita, apa yang belum maksimal kita perbuat bagi anak kita. Karena mengapa? Bahwa suatu saat nanti nasihat-nasihat yang kita berikan bagi anak kita itu tidaklah menjadi sesuatu yang terlalu melekat di kepalanya, namun
ada satu tindakan yang rasanya akan tidak akan pernah terlupakan oleh anak kita. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu nasihat yang diiringi dengan keteladanan diri kita di hadapan anak-anak kita itu sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu, hari ini mari kita jadikan kegiatan parenting ini untuk merefresh kembali, untuk menyegarkan kembali apa-apa saja hal-hal yang baik pernah kita dapatkan, hal-hal yang baik yang telah kita terima, baik itu melalui pendidikan ataupun nasihat-nasihat orang tua di masa kita kecil dulu, yang hari ini kita berikan kepada anak-anak kita. Kita lanjutkan nasihat itu kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan kita ini dengan keteladanan di hadapan anak-anak kita, yang kelak keteladanan itu akan melekat di benaknya dan akan ditiru oleh anak kita itu sendiri. Mudah-mudahan acara ini menjadi acara yang penuh dengan makna yang berarti. Kita mohonkan kepada Ibu Ketua P2TP2A, Ibu Riri, untuk memberikan arahan serta membuka acara ini secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini dihadiri oleh Kabin SMP beserta jajaran. Selanjutnya yang kami hormati Kepala Sekolah SMP 7 beserta seluruh guru-guru yang luar biasa yang hadir pada hari ini. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Komite luar biasa, ya. Saya Bapak Ibu sudah keliling-keliling SMP. Baru kali ini SMP yang anak muridnya luar biasa kelas 7 ini banyak sekali. Ada yang hanya 1 rombel, 2 rombel, paling banyak 3 rombel. Ini di SMP 7 ada berapa rombel Kak Charlie? Pak Charlie? 8. Nah, 8 rombel. Artinya SMP 7 sekolah favorit di Kabupaten Sijunjung. Selanjutnya hadir bersama kita narasumber kita yang luar biasa, Bapak kita dari Bukit Tinggi. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan narasumber bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Serta yang kami sayangi, yang kami cintai, anak-anak kami kelas 7 SMP 7 yang luar biasa. Ini yang akan menggantikan Pak Bupati, Pak Wakil beserta seluruh kepala OPD yang ada di Kabupaten Sijunjung. Selanjutnya yang kami hormati para orang tua murid yang hadir pada hari ini, orang tua yang luar biasa, ya, hadir bersama anak-anak. Nah, ini saya pernah sampaikan dulu ke Pak Charlie. Saya pernah diundang ke SMP 7. Saya mau SMP 7 ini ada parentingnya, ya, tapi tidak mau anak saja. Saya maunya ada orang tua. Jadi orang tua paham bagaimana anak di sekolah. Kenapa? Anak ini punya 2 karakter. Di rumah jadi anak yang pendiam, Bu. Di sekolah jadi anak yang madang, takel, soal anak. Ya, makanya parenting ini sangat perlu. Jadi ibu bapak tahu bagaimana karakter anak kita dan tidak menyalahkan hanya satu pihak saja. Serta bapak ibu yang hadir di gedung Pancasila ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yakninya nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bersilaturahmi bertatap muka di acara parenting sekolah kita ini. Anak adalah investasi terbesarnya orang tua, dan anak adalah kebanggaan orang tua, ya.
Kenapa kami sampaikan? Setelah kita menikah, orang akan menanya semuanya, udah punya anak belum? Benar Bapak Ibu? Ada nggak orang nanya? Baik ibadah suami rumah aja? Nggak ada kan? Dan nggak ada juga orang bertanya, baik ibadah suami rumah aja? Nggak ada. Orang bakal tanya, sudah hamil belum? Sudah punya anak berapa? Laki-laki atau perempuan? Sekolahnya di mana? Benar ya Bu ya? Sampai akhirnya nanti anak kita sudah besar, orang akan tanya, sudah menikah belum? Sudah punya cucu belum? Anak lagi ya? Gak ada orang yang menanya, baik menikah gimana? Gak ada ya Ibu Bapak ya. Makanya kami sampaikan, anak ini adalah investasi terbesar kita. Dan anak adalah cerminan dari orang tuanya. Anak itu dilahirkan seperti kertas putih yang tidak ada nodanya. Siapa yang menodai? Orang tua. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ketika anak kita salah, ya, kita jangan langsung main kekerasan sama dia. Banyak saya lihat bukan SMP saja, PAUD, karena saya bunda PAUD juga, Bapak Ibu. Ya, ketika ada kegiatan, anaknya tidak mau tampil, naik temannya. Ya, ibu-ibu nih, ya Bu. Nah, ya, anaknya kecil, masih PAUD, masih TK, masih kelompok bermain. Ada kegiatan, udah di rumah, ya, dia senang mau tampil. Sampai di sekolah langsung cium, Bu, banyak orang punya mama, ya, udah cantik nih Bapak Ibu. Ternyata mamanya bilang, lah ini emang mau biayain make up, lama sewa lo baju nggak ini tampil. Ya, saya lihat Bapak Ibu, ya. Nah, itu terjadi di anak mau kita, bukan SMP. Kecil baru sudah digini-ginikan dengan orang tua. Ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu main kekerasan terhadap anak, besarnya si anak akan menjadi seorang yang pembangkang, orang yang suka melawan kawan. Anak itu suka melawan orang tua, ada sebab dan akibatnya. Ya, jangan dibilang pahlawan anak. Lihat diri kita. Kita waktu jadi anak bagaimana? Ya, sekarang saatnya kita jadi orang tua. Karena menjadi orang tua itu tidak mudah, apalagi di zaman sekarang ini Bapak Ibu. Zamannya serba gadget, serba IT semuanya. Semuanya ada di satu genggaman ini. Ya, nggak perlu kita cari-cari yang lain. Di situ aja ada jawabannya. Ya Bapak Ibu, hati-hati dengan gadget. Gadget bisa memberikan dampak positif bagi kita, dan gadget juga bisa memberikan dampak negatif bagi awak. Sering dia menyampaikan dalam kajian filsafat. Apa katanya? Kadang kita lupa memandang siapapun di lingkup kita itu sebagai manusia. Kita melihat mereka sebagai fungsi. Orang tua melihat anaknya sebagai anak saja. Kita atau saya umpamanya bisa jadi melihat Bapak Ibu adik saya sebagai wakil bupati, kepala sekolah, guru melihat murid ini sebagai anak, mereka sebagai guru. Dengan melihat sebagai fungsi itu, rasanya semakin jauh kita dari anak-anak kita. Betapa dulu waktu kami masih kecil-kecil, Bapak Ibu yang bersebaya dengan kami, ketika sekolah berpapasan dengan guru, segan kita bekerja, bersapu, hormat awak. Begitu dia sambil menjaga anak-anak, takut, belum saja bersalah kita, belum saja orang guru menasihati kita, kita sudah merasa segan,
sudah merasa takut. Sekarang lagi bawa bana penokok untuk mengajar anak, ini tidak kita pikir. Atau begitu sebaliknya, banyak juga tapi tidak di SMP 7. Ada yang guru ini memang tidak dengan penuh kasih sayang, dia hanya mengajar, tidak mendidik. Kalau mendidik tentu dengan rasa kasih sayang. Ini adik-adik siswa-siswi mana yang gak kedengeran suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaika al-mushtaka wa anta al-musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan menyampaikan materi menjadi orang tua yang dirindukan. Tetapi bukan hanya sekedar dirindukan di dunia ini saja, tetapi nanti juga dirindukan oleh anak-anak kita di akhirat dan di surga sana. Izin saya langsung lompat ingin memutarkan satu buah video. Coba Bapak Ibu simak video ini. Coba Bapak Ibu, adalah salah satu tayangan di beberapa rumah-rumah tahfiz yang kita kelola, di mana anak-anak yang sudah bisa menyelesaikan hafalan 30 juznya, kami undang orang tuanya untuk bisa menyaksikan setoran hafalan akhir mereka. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu simak. Hampir semua orang tua yang menyaksikan anaknya menyelesaikan hafalan Qur'annya, semua merasa terharu. Salah satunya tadi ada seorang Profesor Dudung yang paling pertama tadi, masih muda Bu ya, seorang profesor ahli minyak yang menitipkan anaknya bernama Fatih ke rumah Quran ini, di mana Profesor Dudung mengisahkan bahwa suatu hari kenapa saya masukkan anak saya ke sini, lalu kemudian menjadi penghafal Quran di sini. Karena suatu hari saya tanya sama anak saya, Fatih mau nggak kayak seperti ayah? Seperti ayah, seorang profesor ahli minyak diundang ke sana kemari, dibayarnya juga ratusan bahkan miliaran, ratusan juta bahkan miliaran sama orang. Ketika itu Fatih menjawab dengan jelas dan tegas, tidak ayah, Fatih tidak ingin seperti ayah. Pak Prof ini kaget ya, saya dengar kisahnya yang beliau kisahkan ketika sambutan ini. Ya, Pak Prof kaget. Fatih kenapa tidak pengen kayak ayah? Orang lain banyak loh yang ingin kayak ayah. Lalu Fatih ketika itu menjawab, banyak orang yang ingin seperti ayah. Bukan berarti Fatih tidak ingin seperti ayah, tapi ingin lebih dari ayah. Ayah bisa nggak ngajak Fatih, Uma, maksudnya ibunya, kakak-kakak semuanya, dan jamin bisa ngajak kami ke dalam surga. Ketika itu Pak Prof diam 1000 bahasa tidak bisa jawab. Karena walaupun seorang profesor yakin dia tidak punya jaminan untuk bisa bawa keluarganya ke dalam surga. Ya, tetapi ketika itu Fatih ngomong begini, ayah, karena ayah tidak bisa jamin bahwa kami ke surga, maka Fatih memiliki impian dan keinginan ingin bisa ngajak ayah, Uma, kakak-kakak, kakek nenek ke dalam surga. Caranya bagaimana? Fatih pernah dengar dari Bujur Ngaji Fatih, kalau Fatih belajar Quran, menghafal Quran, mengamalkan kehidupan dengan memakai Al-Quran, maka Rasulullah SAW
Alaihi Wasallam menjanjikan boleh membawa dan memanggil 10 orang nama keluarga ataupun orang yang diingat dan dicinta, yang walaupun dia sudah berada disiksa di dalam neraka, maka kemudian Fatih bisa membawa semuanya orang yang ingin Fatih bareng-bareng nanti di dalam surga, termasuk nanti ayah dan rumah, insya Allah. Jadi antarkan Fatih ke satu tempat yang Fatih nanti bisa menghafal Quran di sana. Lalu kalau sudah Fatih hafal Quran, maka Fatih siap punya impian seperti ayah juga, supaya di dunianya baik dan mudah-mudahan di akhiratnya baik. Malaikat bertanya, kamu siapa? Aku anaknya, wahai malaikat. Lalu kenapa kau hentikan dia masuk ke dalam surga? Bukankah orang tuamu itu orang baik? Betul, ayah ibuku orang baik, tapi dia lupa. Dia lupa diamanahi aku anak-anaknya. Wahai malaikat, ayahku, ibuku adalah orang tua yang dayus. Bapak Ibu pernah dengar istilah orang tua dayus? Dayus itu adalah orang-orang yang jangankan bisa masuk surga, mencium bau surga pun tidak diperbolehkan oleh Allah. Kenapa sebabnya? Sebabnya dia diberi amanah oleh Allah di muka bumi, tetapi dia tidak menjaga amanah itu dengan baik. Sama seperti seorang orang tua yang diamanahi oleh Allah anak, tapi anaknya dibiarkan begitu saja melakukan kemungkaran dan ketidakbaikan, maka itulah orang tua yang dayus. Anak itu mengatakan, dia ayahku memang rajin pergi ke masjid, wahai malaikat, tapi dia lupa, aku anak laki-lakinya tak pernah diingatkan untuk sholat, tak pernah diajarkan untuk ngaji. Wahai malaikat, aku adalah anak perempuan. Malahan melalui harta ayahku, malahan melalui pengetahuan ataupun petunjuk ibuku, aku membeli baju-baju yang membuka aurat. Ibuku bangga melihat anaknya, katanya cantik, seksi, ya. Tetapi kemudian dia lupa bahwa auratnya dinikmati oleh orang yang tidak seharusnya bisa menikmati aurat saya. Dan hari ini saya tidak ingin masuk neraka sendirian. Saya ingin ibu dan bapakku juga yang seharusnya bertanggung jawab dengan amanah yang sudah diberikan kepadanya bersama-sama denganku di dalam neraka. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, adik-adik sekalian semua yang hadir, pertanyaan terbesar dari saya hari ini kepada diri saya dan semua yang hadir di sini, kita sekarang udah punya ordal mana? Udah punya ordal neraka atau punya orang dalam surga? Bapak Ibu, kita maunya masuk ke dalam neraka atau ke surga sih? Surga dong. Tapi pertanyaannya, kita bisa diajak sama anak kita kemana? Ke surga atau ke neraka? Dan izin hari ini saya berbagi 3 hal saja yang mudah-mudahan dengan kita pahami ini bersama-sama, mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang dirindukan, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Insya Allah. Yang paling bisa membolak-balikan hati anak-anak ini. Kenapa ragu menjawabnya? Siapa yang paling mampu membolak-balikan hati anak-anak ini? Halo Ibu, Ibu. Siapa yang paling bisa jaga anak-anak kita? Ayo, jangan ragu, jawaban Ibu Bapak udah benar. Allah. Siapa yang bisa menurunkan penyakit? Siapa yang bisa memberikan kesembuhan? Siapa yang bisa memberikan jalan rizki luas, lapang dan mudah? Siapa yang bisa menghentikan rizki datang buat kita? Semuanya Allah. Bu, Pak, jadi hari ini poin paling pertama yang ingin saya sampaikan dengan segera mungkin sebelum poin-poin yang lain. Ibu Bapak, Bu, Pak, sadari kita ini tidak bisa sama sekali membolak-balikan hati siapapun. Bu, Ambo pernah mendengar ada seorang ibu yang sedang kesal sama anaknya, sampai kemudian mengicik kepada anaknya bedel kok. Loba musa-musa munculnya mengicik ke Allah, gak cuang menengah. Ibu pernah dengar ibu-ibu ngomong begitu? Ada ibu lain ngomong begitu?
Pernah? Ibu ini maaf pendengar apa pelakunya? Hah? Mandana atau melakukan? Mandana cowok melakukan kecoak begitu aja. Ya. Nah, ketika seorang ibu komentar dan mengatakan seperti itu tuh tandanya apa? Seorang ibu yang sedang merasa kesal, Kenapa kesal? Kenapa kecewa? Karena realita anak-anak tidak sesuai dengan harapan. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Iya kan seperti itu? Ibu maaf, ibu, bapak hadirin. Apakah semua yang kita harapkan ini harus dan mesti terjadi dalam kehidupan kita? Pasti seperti apa yang kita pikirkan? Belum tentu. Jadi yang perlu kita sadari mulai hari ini adalah kita mesti sadar, kita ini hamba, tidak punya hak untuk bisa membolak-balikan hati siapapun, termasuk anak-anak kita. Bu, Pak, kita nggak punya kendali atas anak. Kenapa kita sampai hari ini sering sesak, sering marah? Karena memang masih sering memasakkan kehendak. Saya inginnya anak saya begini. Tidak bisa. Saya paksa, mohon maaf ya, karena jangan-jangan di rumah nggak pernah seperti ini. Ya, tangan anaknya dipakai main games terus. Tangan ibunya dipakai untuk apa? Masak mulu. Hari ini pegang anak-anak Bapak Ibu. Siap, ikuti kata-kata saya. Nah, dengarkan ayat ini. Lihat ayat. Pandang ibu. Ibu mau menyampaikan kepadamu dari hati terdalam ayah atau ibu. Ingin ibu sampaikan. Nah, tujuan keluarga kita adalah surga. Ibu serius, bapak serius. Tujuan keluarga kita adalah surga. Nah, sekarang pakai tangan ibu, tangan kirinya pegang tangan anak, tangan kanannya pegang pipi. Saya serius, ayo ikuti kata-kata saya lagi. Nah, kakek nenek moyang kita, Nabi Adam dan Siti Hawa, adalah makhluk surga, diusir oleh Allah karena melakukan dosa dan turun ke dunia untuk membersihkan dosanya dengan harapan kembali lagi ke surga. Jadi kita ini adalah makhluk surga. Tempat akhir kita bukan di sini, tapi di surga. Itulah kenapa apapun yang kau lakukan, mana suaranya ini? Apapun yang kau lakukan, kalau mendekatkan dirimu ke dalam surga, maka perjuangkan, maka usahakan. Tapi apa saja yang ada menjadikan jauh dari surga, malahan dekat ke neraka, maka kita tinggalkan, maka segera hentikan. Sekalipun engkau menyukainya, mencintainya. Sekali lagi ibu bilang, nah, tujuan kita adalah surga. Mudah-mudahan kamu nanti bisa ajakin ibu dan semua keluarga masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Boleh peluk anak-anak? Ayo.
ibumu atau ayahmu itu coba kamu rasakan. Anak-anak, coba kamu lihat tangan itu. Saya pernah memegang tangan ibu saya dalam keadaan tangannya sudah dingin sekali karena ketika ibu sudah tidak bernyawa. Dan itu langsung, beneran langsung. Hari ini coba kamu pegang tangan ibu itu, masih hangat, masih berdetak nadinya, tandanya ayah dan ibu kita masih diberikan kesempatan hidup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei anak-anak, itu lihat tangan ibu, lihat tangan bapak, itu tangan ibumu yang tiap hari dulu ketika kamu kecil memandikan kamu, menyinak bobokan kamu, menyuapi dan memberi makan kamu. Itu tuh tangannya yang menyucikan baju-baju kamu, itu tangannya yang itu. Hei anak-anak yang pegang tangan ayah dan bapak, coba rasakan tangan ayah kita. Ada yang semakin kasar, ada yang semakin hitam, banyak luka-luka di tangan itu, disebabkan karena kerja keras dan kerja lelah yang dilakukan ayah supaya untuk bisa memberi nafkah kepada kamu. Bu, bapak, anak-anak, saya mau sekarang cium tangan itu. Panjang-panjang. Sudah, terus cium. Ibu-ibu, bapak-bapak, pakai tangan kiri lus-lus kepala anak kita. Bilang sama anak kita, nah, kepala ini adalah kehormatan buat ayah, buat ibu. Ibu dan ayah siap berkorban apapun, siap melakukan apapun, supaya kamu jadi orang yang terhormat di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Hari ini ibu menyampaikan rasa cinta dan sayang kepada anak-anak. Ikuti kata-kata saya. Ibu, bapak, maafkan saya yang selama ini sering buat susah, yang selama ini sering merepotkan, yang mungkin selama ini sering membuat sedih bapak sama ibu. Maafkan aku ini. Ayo ikuti lagi kata-kata saya, anak-anak, bapak, ibu. Terima kasih sudah membesarkan aku sampai hari ini. Terima kasih atas semua pengorbanan yang sudah bapak ibu lakukan buat saya. Terima kasih atas perjuangan semuanya yang sudah dilakukan. Terima kasih ayah, terima kasih. Ayah sambil cium lagi tangannya. Katakan, ayah, ibu, aku sayang sama ibu, aku sayang sama ayah karena Allah. Sekarang saya mohon semuanya saling berpelukan dengan erat. Ayo peluk erat, peluk erat-erat, peluk erat-erat. Jangan lepaskan. Ibu, bapak, lus-lus punggung anak-anak sambil bilang di telinganya. Nah, ibu sama bapak juga minta maaf ya. Kalau mungkin pernah kasar, pernah menyinggungmu, pernah melakukan hal yang kurang baik, contoh yang tidak baik, maafkan ibu. Bilang bapak ibu, ayo bilang. Bilang juga sama anak-anak, nah, terima kasih banyak kamu sudah jadi anak baik. Terima kasih kamu udah berjuang. Terima kasih kamu udah jadi hebat buat ayah dan ibu. Bisikin. Nah, ayah sayang sama kamu karena Allah. Ibu cinta sama kamu karena Allah. Mudah-mudahan kita bisa berpelukan seperti ini nanti suatu hari di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram ya. Ajak ibu nanti ke sana ya. Mudah-mudahan suatu hari kita bisa berpelukan seperti ini di dalam surga nanti. Ajak ibu ke dalam surga ya. Ajak ayah
Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Duhai Allah yang maha baik, duhai Allah yang maha menatap, duhai Allah yang maha menyaksikan, ya Allah, saksikan kami menengadahkan kedua tangan kami dengan penuh kerendahan hati kami, ya Allah. Allah, kami bertawasul dengan duduknya kami di sini, datang dari rumah masing-masing, duduk di ruangan ini untuk mendampingi anak-anak kami. Mudah-mudahan pemilah ini menjadi amal soleh. Dan kami bertawasul dengan mengikuti kajian ataupun majelis hari ini, ya Allah. Dan saya juga bertawasul, ya Allah, dengan sedekah yang kami keluarkan tadi, ya Allah. Mudah-mudahan Engkau sudi mengabulkan doa-doa kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hari ini kami memohon kepadamu, ya Allah, jadikan kami orang tua yang bisa memberikan suri tauladan terbaik bagi anak-anak kami. Wahai Allah yang maha baik, titipkan kepada kami kemampuan agar bisa memberikan contoh terbaik buat anak-anak kami. Ya Allah, mampukan kami untuk bisa jalankan amanah sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah. Jadikan kami ibu yang lebih baik dan ayah yang lebih baik dan guru yang semakin baik dari hari ke hari, ya Allah. Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu silahkan sekarang sebutkan nama anaknya masing-masing dari anak pertama sampai anak selanjutnya, dan doakan mereka dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan. Sebutkan nama mereka satu persatu. Ya Allah, anak pertama kami, ya Allah, namanya Fulan, namanya Fulana. Sampaikan Bapak Ibu, sebutkan. Anak-anak, sementara ibu, ayah dan ibu mendoakan kamu, ayo ikuti kata-kata Ustaz dalam hati kamu masing-masing. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Hari ini saya mendoakan terkhusus untuk orang tua saya, terkhusus untuk ayah dan ibu saya, ya Allah. Seandainya ada, ya Allah, ibu dan orang atau orang tua kami yang hari ini sedang sakit, ya Allah, tolong sembuhkan, tolong sehatkan sakitnya, ya Allah. Kalaulah ada, ya Allah, orang tua kami hari ini yang sedang punya banyak masalah, sedang punya hutang, ya Allah, tolong mudahkan hutang piutang kami, tolong lepaskan dari berbagai macam permasalahan. Seandainya ada orang tua kami hari ini, ya Allah, yang mungkin sedang tidak baik-baik saja hatinya, sedang marah, sedang bertengkar, bahkan berpisah, ya Allah, tolong tenangkan hatinya, persatukan kembali hati-hati mereka, ya Allah. Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, dan kasih sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami kecil. Ya Allah, izinkan kami jadi anak-anak baik, tunjukkan jalan supaya Engkau berikan kebaikan. Ya Allah, mudah-mudahan, ya Allah, kami bisa mengajak ayah dan ibu kami kepada kebaikan dan bisa mengajaknya ke dalam surga, insya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi guru-guru kami, ya Allah, berkahi bapak kepala sekolah, ya Allah, rahmati keluarga guru-guru kami, jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Titipkan kepada mereka keturunan-keturunan yang soleh dan solehah untuk guru-guru kami, ya Allah. Berkahi keluarga besar SMP Negeri 7 Sijunjung ini, ya Allah. Ya Allah, rahmati pemimpin-pemimpin kami, berkahi pemimpin-pemimpin kami, jaga hati pemimpin-pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
yang mulia, salami beliau, katakan terima kasih dan katakan maaf kepada Bapak Ibu guru. Bapak Ibu hadirin, sahabat-sahabat semuanya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.